Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, puji nama Tuhan. Ada sukacita pada saat pagi hari ini, bersiap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami pagi hari ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke bait-Mu ya Bapa, membawa segala kerinduan hati kami untuk menaikkan pujian, memuliakan nama-Mu, bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap hati kami Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang bernaung atas kami, kuasa-Mu yang terlebih besar di tempat ini Tuhan. Kami siap bernyanyi dan bersorak bagi nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Yesus penyelamat.
Sama-sama katakan dari Allah, kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan hatiku. Ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Bersungguh di kakimu, rasakan hadiratmu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu Bapa,
Jadikanku
Pada saat pagi hari ini Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih lewat firman-Mu pada saat pagi hari ini ya Bapa. Kami yakin kami akan dikuatkan, kami yakin kami akan diteguhkan ya Bapa. Itu semua karena kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau yang selalu menyertai kami Tuhan, Engkau yang selalu mengasihi kami ya Bapa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang dia ucap itu hanya daripada-Mu saja ya Bapa. Kami siap duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya masih akan meneruskan bagian-bagian pembacaan firman Tuhan di bulan Februari ini terkait dengan kasih, terkait dengan cinta. Dan hari ini kita akan belajar dari kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Satu Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Minggu lalu kita sudah belajar dari kitab Wahyu. Dan hari ini saya ingin mengkontraskan gagasan tentang cinta Allah yang diperlawankan dengan gagasan cinta dunia, sebagaimana yang tercatat dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai ayat 17 ini. Saudara, ada hal yang kemudian menarik untuk kemudian kita perhatikan di dalam pernyataan ini terkait dengan ajakan Yohanes kepada jemaat untuk tidak mencintai dunia. Jelas dikatakan di dalam bagian ayat itu, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Apa sebenarnya persoalan yang kemudian membuat seseorang atau kehidupan anak Tuhan tidak diajak untuk mengasihi dunia? Jangan mengasihi dunia. Sementara di dalam ayat yang lain kita melihat bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya sendiri. Hal ini kemudian kan menimbulkan pertanyaan, Allah aja mengasihi dunia, loh kok kita tidak boleh mengasihi dunia? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja gagasan di dalam setiap konteks ini berbeda, sekalipun istilah yang digunakan itu sama. Apa yang dikatakan di dalam surat 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai ayat 17 ini sebenarnya menunjukkan sebuah gagasan yang berbeda, konteks yang berbeda dengan apa yang dinyatakan dalam Yohanes 3 ayat 16 tentang kasih Allah kepada dunia ini. Kalau kemudian berbeda, apa yang dimaksud dengan pernyataan Yohanes di dalam suratnya ini? Di dalam surat 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17, agar umat Tuhan jangan mencintai dunia, jangan mengasihi dunia. Saudara,
Gagasan dunia yang dimaksud di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai ayat 17 jelas menunjuk kepada sebuah sistem atau pola kehidupan dunia yang secara hakiki itu bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, ini yang kemudian kita lihat bahwa dunia yang dimaksud di sini adalah sebuah sistem kehidupan, pola kehidupan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Surat Yohanes ini lebih jelas kemudian mendetailkan gagasan tentang agar umat tidak mengasihi dunia. Apa dunia yang dimaksud? Nah, kemudian kita lihat gagasan dunia yang dimaksud di sini digambarkan dengan 3 istilah di sini. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan. Nah, saudara, kalau kita perhatikan ini, hal-hal ini kan sebenarnya hal-hal yang sebenarnya melekat dengan jati diri kemanusiaan kita. Kita ini terdiri dari daging. Kita ini terdiri juga dengan hal-hal yang membuat kita ingin melihat hal-hal yang menurut kita indah, menurut kita baik. Dan di dalam diri kemanusiaan kita ini yang namanya keinginan itu melekat. Unsur keinginan itu bagian dari diri kemanusiaan. Ini adalah kodrat manusiawi kita. Kalau orang tidak punya keinginan, ya susah dia mau hidup. Karena keinginan itulah yang membuat dia bisa hidup. Keinginan inilah yang membuat dia bisa berkembang. Keinginan inilah yang membuat kemudian bisa melipat gandakan segala sesuatu. Hal-hal apa yang ia anggap baik, hal-hal apa yang ia inginkan, membuat dia kemudian dapat berkembang. Ini sesuatu yang melekat di dalam diri kita. Nah, bagaimana mungkin kemudian kita diminta untuk mengingkari jati diri kemanusiaan kita? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu saja betul bahwa semua hal-hal ini melekat dengan diri kita. Daging, keinginan, mata, itu adalah sesuatu yang melekat dengan diri kita. Tetapi sejak kematian manusia di dalam dosa, kejatuhan manusia di dalam dosa, maka hal-hal sempurna, hal-hal baik yang diberikan oleh Allah, sehingga kemudian manusia dapat mengembangkan kualitas kehidupan dengan baik, menjadi rusak. Nah, inilah yang kemudian membuat kodrat kemanusiaan kita, yang awalnya dibangun di dalam sebuah kekudusan, di dalam kontrol Allah, di dalam kehendak Allah, kemudian menjadi rusak. Disinilah kemudian keinginan-keinginan daging itu mulai ditunjukkan sebagai sesuatu yang diperlawankan dengan kehendak Allah. Diperlawankan dengan kehendak Allah sejak manusia jatuh di dalam dosa. Hal inilah yang kemudian membuat manusia pada akhirnya membuat seluruh apa yang ia inginkan mengarah kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dia menggunakan dagingnya, keinginannya untuk sesuatu yang tidak benar, untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Itu muncul kapan? Ketika dosa menguasai seluruh kehidupan manusia. Jadi yang awalnya itu ada di dalam kekudusan, dalam kontrol Allah, dalam kehendak Allah, tapi kemudian dirusak. Sejak itulah kemudian istilah daging ini dikenakan untuk sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Makanya kalau kita membaca dalam surat Paulus, istilah daging itu menjadi sebuah istilah yang dianggap sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak baik. Tentu saja
ketika Rasul Paulus berbicara ini, gagasan-gagasan daging itu juga sebenarnya adalah sebuah gagasan yang sudah dikenal oleh masyarakat pada waktu itu, di mana daging ini dianggap sebagai sesuatu yang kurang lebih jahat, sesuatu yang jahat. Dan kemudian gagasan tentang keinginan mata juga adalah sebuah gagasan yang juga sudah dikenal pada waktu itu, bahwa mata seringkali menjadi penyebab seseorang hidup di dalam dosa. Berapa kali di dalam Injil Matius kita juga melihat bagaimana Yesus mengingatkan manusia tentang persoalan mata. Sehingga sebagian kita dapat melihat gagasan-gagasan konsep ini adalah sebuah gagasan konsep yang sudah dikenal oleh banyak orang, bahwa keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup ini adalah sesuatu yang jahat, yang dapat merusak, dapat membawa orang jatuh di dalam dosa. Kalau di dalam konteks kita sekarang, ya saudara bisa memikirkan segala hal-hal yang lahir dari keinginan daging kita atau mata kita, yang mengarahkan kita untuk hidup di dalam ketidakbenaran. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai hal-hal dunia. Alkitab katakan, janganlah kamu mengasihi dunia, janganlah kamu mengasihi hal-hal yang seperti ini. Nampak bahwa Yohanes melihat bahwa kecenderungan yang seperti ini begitu kuat menguasai kehidupan umat Tuhan. Hal-hal yang seperti ini adalah hal-hal yang dapat membawa umat kepada kehancuran. Sementara ketika mereka hidup di dalam kehendak Allah, ketika mereka hidup di dalam kontrol Allah yang digambarkan dengan istilah kasih kepada Allah, itu membawa ia pada kualitas kehidupan. Cinta kepada dunia membuat kasih kita kepada Allah hilang. Di sini terlihat sekali tidak ada posisi netral. Kalau mencintai dunia, pasti nanti akan bermusuhan dengan Allah. Kalau lebih mengasihi dunia, berarti kita mengambil posisi bermusuhan. Karena ketika orang mengasihi dunia, maka pasti ia akan melakukan hal-hal yang bersifat dosa. Hal ini ditekankan oleh Yohanes kepada para pembaca, juga kepada kita hari ini. Betapa penting kita menjaga hal-hal seperti ini di dalam diri kita. Keinginan-keinginan yang seperti ini, saudara, akan semakin mendesak, akan semakin kuat di tengah-tengah kegalauan, di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi hari-hari. Semakin sulitnya hidup, maka keinginan-keinginan untuk semakin memuaskan apa yang kita inginkan itu semakin besar. Kelelahan, ketidakmampuan, kecapean kita menghadapi hidup seringkali membuat kita ingin lari, ingin mengambil jalan pintas, ingin mengambil pilihan-pilihan kehidupan yang tidak benar. Sehingga pada akhirnya kita semakin tergeser, semakin dibawa jauh dari Allah. Kasih kita kepada Allah semakin hilang. Dan kalau kasih kita kepada Allah semakin hilang, maka itu akan mempengaruhi kualitas kehidupan kita. Cinta saudara kepada Tuhan semakin hilang, itu akan mempengaruhi juga cinta saudara kepada sesama. Ketika kualitas kasih kita kepada Allah semakin meredup, akan menghilangkan juga kualitas kasih kita kepada sesama, kepada keluarga, kepada orang-orang yang harusnya kita beri perhatian, kita kasih. Karena apa? Kasih kepada Allah. Yang muncul hanya keinginan-keinginan kedagingan, yang justru merusak dan membawa kita jauh dari Allah. Dan kalau orang sudah jauh dari Allah, saudara, tindakannya pasti tindakan yang melanggar kehendak Allah. Pasti dia akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Allah. Ketika kita membiarkan kasih kepada dunia yang dijabarkan dengan 3 hal tadi, maka kasih kepada Allah tidak ada lagi di dalam hidup kita. Dengan kata lain, bahwa
kekuatan untuk menghadapi segala bentuk keinginan-keinginan tadi. Caranya hanya satu, mengasihi Allah dengan lebih sungguh-sungguh. Bukan dengan cara mengelak, bukan dengan cara, oh bagaimana saya menahan keinginan daging saya. Keinginan ini masih akan tetap ada di dalam diri kita selama kita hidup. Dan keinginan itu akan membuat saudara bisa bahagia ketika dikontrol, ketika ditundukkan, ketika diarahkan kepada kebenaran. Keinginan kita ini sesuatu yang kodrat manusiawi itu. Karena keinginan kita bisa bertumbuh, karena keinginan kita bisa berkembang, karena keinginan kita bisa meningkatkan satu dengan yang lain, ya, bertumbuh dari satu level ke level yang lain. Itu kita tidak akan pernah mungkin menghilangkan keinginan ini, karena keinginan ini adalah sebuah motor. Yang Tuhan inginkan adalah bagaimana motor itu dikontrol, seperti sebuah kemudi yang kemudian mengontrol motor yang menggerakkan itu. Motornya bergerak terus, karena disitulah sumber kehidupannya. Motor itu bergerak terus, keinginan itu yang akan menggerakkan saudara. Saudara bisa berkembang, saudara bisa sekolah, saudara bisa melakukan sesuatu yang baik, saudara bisa meningkatkan usaha saudara, saudara bisa meningkatkan kualitas kehidupan saudara menjadi lebih baik. Itu karena ada keinginan. Tetapi ketika kontrol itu hilang, kasih kepada Allah itu hilang, dan yang muncul hanya semangat keinginan kedagingan kita, maka disinilah kemudian kontrol kejahatan itu menguasai hidup kita, dan kita dibawa kepada Tuhan. Keluarga bisa hancur, rumah tangga bisa hancur, pekerjaan bisa hancur, pelayanan bisa hancur. Bukankah kemudian sayang ketika segalanya yang seharusnya kita bangun baik-baik rusak hanya karena keinginan-keinginan kita itu tidak bisa dipenuhi. Hari ini ramai sekali. Ya, kalau saudara memang mengikuti tentang tokoh-tokoh di gereja yang sangat berpengaruh di dalam mempertahankan Alkitab dan sebagainya. Satu tokoh yang sangat dikagumi oleh orang Kristen di seluruh dunia. Hebat. Dia menguasai Alkitab. Dia mampu membangun apologet atau membangun pembelaan iman yang baik kepada orang, sehingga orang yang akhirnya tidak tahu jadi tahu, sehingga orang kemudian bungkam. Orang ini hebat dan terkenal. Banyak orang yang mengaguminya, banyak orang yang diberkati, banyak orang yang kemudian mendapatkan ilmu dari orang ini. Tapi setelah dia meninggal, banyak kasus yang kemudian muncul. Apa? Pelecehan seksual yang dia lakukan kepada banyak wanita. Usah. Apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dilakukan, pada akhirnya membuat segalanya rusak. Pelayanan yang sudah baik, banyak orang yang kemudian kecewa dan marah. Ya, silakan kalau orang mau kecewa dan marah, tapi ini fakta yang kemudian tidak bisa kita ganggu gugat. Ketika hal-hal seperti ini tidak diberi perhatian dengan sungguh, tidak diberi perhatian dengan sungguh, rusak. Apa yang harusnya jadi berkat tidak jadi berkat. Apa yang seharusnya bisa membawa orang lain mengerti, orang lain akhirnya tidak tahu. Karena apa? Dia sudah menjadi batu sangkut. Itu terjadi ketika kasih kepada Allah hilang dari kita. Semua orang bisa berpotensi seperti itu. Setiap orang bisa. Kita semua bisa punya potensi. Dan bersyukurlah kepada Tuhan kalau sampai hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Tuhan.
perhatian kepada hal-hal yang sungguh. Semakin saudara mengasihi, mencintai Allah, semakin saudara mencintai Allah, maka sebenarnya engkau sedang dibawa untuk membangun sebuah kualitas kehidupan yang benar. Mengalahkan kedagingan, mengalahkan keinginan hal-hal yang tidak baik itu bukan dengan cara menahannya. Kita tidak kuat menahan itu, tapi dengan cara memperkuat kasih Allah di dalam diri. Ini. Makanya ketika Tuhan berkata kepada jemaat di Efesus yang kita lihat minggu lalu, engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Walaupun hari ini kau bisa melakukan yang baik, tapi kasihmu yang semula hilang. Kamu sudah jatuh ke dalam lubang yang dalam. Nah, kalau engkau tidak bertobat, aku akan mencabut kaki dia. Ancaman Tuhan jelas. Kalau engkau tidak bertobat, aku mencabut kaki dia. Hal ini saudara bukan hal yang sepele. Mengasihi Allah itu adalah sesuatu yang perlu dibangun. Ketika engkau mengasihi Allah, nah, kasih kepada dunia tadi itu tidak bisa mengontrol gitu. Karena engkau mengasihi Allah. Inilah yang membuat kehidupan seseorang dapat tetap kuat dan kehidupannya terjamin di dalam keselamatan Allah. Tidak hanya menghadapi segala keinginan-keinginan dunia yang dapat merusak kehidupan manusia. Hal apa yang kemudian kita perlu bangun? Bagaimana bentuk kasih kepada Allah itu kita bangun agar kehendak Allah menjadi bagian di dalam diri kita terus, agar kita senantiasa hidup di dalam kehendaknya. Bagaimana kemudian kasih kepada Allah itu ada di dalam diri kita? Yang pertama, saudara, sadarilah bahwa kita ini manusia yang berdosa, namun kita adalah orang yang dikasihi Allah. Yohanes sangat menekankan hal ini. Kalau kamu bilang kamu tidak berdosa, kamu membohongi dirimu sendiri. Tetapi kalau kamu sadar bahwa kamu berdosa, maka kasih akan Allah ada padamu, dan darahnya, darah anaknya akan menyucikan. Sadari bahwa kita memang manusia berdosa. Ketika kita sadar bahwa kita manusia berdosa, dan kita tahu bahwa kasih Allah besar dalam diri kita, maka hal itu akan mendorong kita untuk lebih menghormati dan mengasihi Allah. Kenapa? Ia sudah lakukan yang terbaik dalam diri saya. Tuhan sudah kerjakan yang terbaik dalam diri saya. Tapi kalau orang merasa dirinya tidak berdosa, ya dia merasa bahwa apa yang Tuhan lakukan itu tidak ada artinya kan? Oh, aku tidak berdosa. Ya aku kan, ya baik-baik saja. Makanya Yesus pernah berkata, siapa di antara dua orang ini yang paling bersyukur? Orang yang berhutang 10.000 talenta atau yang cuma 100 talenta? Murid-muridnya bilang, ya 10.000 talenta. Nah, ketika orang merasa bahwa dia ini berdosa, namun kemudian dicintai oleh Allah, rasa syukur, terima kasih, ini membuat dia semakin kuat untuk mengasihi Allah. Karena apa? Dia tahu Allah mengasihinya, Allah mencintainya. Dia sadar bahwa dia berdosa namun sudah dicintai. Dia bersyukur. Dan tanda syukurnya itu adalah dia semakin dapat hidup di dalam kebenaran. Dia terus menjaga, oh aku ini orang yang berdosa, aku ini bisa kemungkinan jatuh dalam dosa. Aku tahu kelemahan, aku sadar akan keterbatasan, aku sadar akan ketidakmampuanku itu di mana. Aku melihat, aku mengerti diriku. Nah kalau kayak gitu, aku berusaha untuk menjaga segala hal yang aku miliki. Aku berusaha menjaga segala kelemahan. Aku berusaha menjaga segala keterbatasan. Sadar bahwa kita adalah manusia berdosa yang butuh Tuhan, senantiasa mau mengandalkan Tuhan. Yang kedua, saudara, hidup dalam persekutuan dengan Allah. Orang yang mau tetap membuat kehidupannya ada dalam kehendak Allah harus tetap membangun persekutuan dengan Allah.
Kalau dia tidak melekat dengan Tuhan, kalau dia tidak mau dekat dengan Tuhan, kemungkinan yang lain yang akan bisa masuk. Ketika Hawa sendiri, ular masuk, ngomong. Sehingga nasihat Adam yang disampaikan Allah kepada Adam tidak didengar. Dia kehilangan persekutuan. Semakin kita hidup dalam persekutuan dengan Allah, semakin firman itu kita taruh di dalam hati kita setiap hari. Semakin kita membangun persekutuan yang baik dengan Bapa, semakin kuat dan semakin dalamlah pengalaman-pengalaman kita, ingatan-ingatan kita tentang kasih dan karya Allah dalam diri kita. Karena setiap hari, setiap waktu, kita selalu ada di dalam persekutuan dengan Allah. Setiap hari, setiap waktu, kita membangun kedekatan dengan Allah. Sehingga yang hidup di dalam hati kita adalah sesuatu yang selalu dekat dengan kita. Yang mempengaruhi orang itu apa sih? Ya yang hari-hari ada di situ lah. Sebagian besar. Ya ada kasus-kasus tertentu di mana orang tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan atau dia keluar sendiri dari lingkungan. Tapi apa yang dihidupi setiap hari itulah yang kemudian mempengaruhi seseorang, turut menentukan, membentuk, membangun nilai-nilai dalam hidup. Seperti Alkitab katakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu sesuatu yang umum. Kalau kita biasa bergaul dengan yang buruk, lama-lama hal yang buruk itu yang akan kemudian membentuk perilaku, sikap kita. Seperti apa kita bicara, seperti apa kita berpikir, seperti apa kita bertindak, ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan. Karena setiap hari yang didengar itu, setiap hari yang dibicarakan itu, setiap hari yang kemudian dimasukkan dalam hati, dalam pikiran ya hal-hal itu, ya itu tuh membentuk. Nah, ketika seseorang hidup dalam persekutuan dengan Allah, firman itu yang membentuk hatinya, firman itu yang membentuk nilai-nilainya, firman itu yang membentuk cara dia berpikir, firman itu yang membentuk cara dia bersikap, firman yang menjadi dasar bagaimana dia bertindak. Maka firman itu yang akan menjaga kehidupannya, hidup dalam kehendak Allah. Persekutuan. Dan yang ketiga adalah hidup dalam penyucian dengan. Ketika seseorang itu mau hidup dalam kehendak, maka dia akan terus mau untuk disucikan oleh Allah. Melalui apa? Melalui firman. Ketika firman didengar, firman itu menyucikan. Ketika firman itu didengar, firman itu menyucikan. Roh Kudus bekerja dalam hidup. Roh Kudus berkarya. Roh Kudus mengingatkan firman itu agar senantiasa menjadi sebuah cermin baginya. Dan setiap kali dia dengar firman, setiap kali dia mendengarkan pemberitaan firman Allah, setiap kali dia membaca firman Allah, firman itu bertumbuh dalam hidupnya. Bagaikan pisau yang memotong hal-hal yang tidak baik. Potong, dipotong. Ranting-ranting yang tidak baik dipotong, dibersihkan. Saudara lihat nanti perumpamaan tentang kebun anggur dalam Yohanes. Bagaimana kebun anggur itu supaya bisa tetap berbuah. Yang tidak baik dipotong, dibersihkan. Hal-hal yang tidak berkenan dibersihkan, dipotong. Hidup di dalam penyucian melalui pekerjaan firman. Ketika orang hidup dalam firman dan firman menyucikan, maka orang itu dituntut untuk senantiasa hidup dalam kehendak Allah. Saudara, mengasihi Allah berarti hidup di dalam kehendak Allah. Mengasihi Allah berarti taat kepada firman Allah. Cintailah Allah. Dasar untuk membangun kehidupan yang berkenan, bukan dengan sekedar menjalankan perintah-perintah. Itu iya, tapi dasar utamanya adalah mengasihi Allah. Ketika kasih akan Allah penuh dalam hidup, maka kehendak Allah untuk melakukan firman
bukanlah lagi sesuatu yang membuat kita merasa terpaksa. Ketika kasih akan Allah penuh dalam diri kita, melakukan firman, itu bukan lagi sesuatu yang memaksa kita, sesuatu yang menyusahkan hati kita, sesuatu yang membuat kita tersiksa, tetapi sebuah kesukaan dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan siang dan malam. Kalau orang mengasihi Tuhan dan kesukaannya itu adalah dia tidak akan mengalami sesuatu yang berat ketika melakukan firman Tuhan, karena dia mengasihi Tuhan, dia mencintai Tuhan. Ini yang perlu dibangun, bukan sekedar memikirkan apa ya hukum-hukum Tuhan ya, apa yang tidak boleh ya. Ketika kau mengasihi Tuhan, hatimu sudah terpaut pada Tuhan, otomatis saudara tidak kepikiran lagi untuk hal-hal yang jahat. Saudara tidak akan berpikir lagi untuk hal-hal yang tidak berkenan, karena kasih kepada Allah yang dipahami melalui firman-Nya menuntut saudara untuk melakukan apa yang baik. Oh, aku mengasihi Allah, maka aku mau turut, aku mau tunduk, aku mau ikuti firman. Cintailah, kasihilah. Jika kasih Allah penuh dalam itu, maka engkau akan taat kepada firman. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara merasa terberkati oleh firman Tuhan pada saat pagi hari ini? Kita diingatkan kembali untuk lebih lagi untuk mengasihi Tuhan, karena Tuhan yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Mari Sawan dan Sinda Jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Lingkupiku dengan sayapmu. sebab Kau Allah kami, ya Bapa, yang menyelamatkan kehidupan kami, ya Bapa, yang senantiasa selalu mengasihi kami, Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar dan nyata dalam kehidupan kami, ya Bapa. Sekalipun kami manusia yang penuh dengan dosa, Tuhan, sekalipun banyak pelanggaran yang kami lakukan, Tuhan, sekalipun kami melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan, tetapi pada saat pagi hari ini, Tuhan, lewat firman-Mu, kami kembali diingatkan,
Kami kembali dikuatkan untuk senantiasa lebih lagi untuk mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita ulang pujian ini dari awal kembali. Lingkupiku dengan sayap-Mu. pada saat pagi hari ini Tuhan. Walaupun di luar dunia boleh jahat terhadap kami Tuhan. Dunia boleh terbatas Tuhan Yesus, tapi kami yakin dan percaya
Kuasa-Mu yang tidak terbatas, Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah terbatas untuk kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kami diingatkan kembali bahwasanya kami harus lebih kuat lagi untuk mengasihi Engkau, Tuhan. Haleluya, Yesus, haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Dengan kasih Kristus nanti Ibu Tari, pimpin kita dalam doa. Bapa yang maha baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, kami boleh mengenal kasih-Mu lebih dalam lagi ya Bapa. Ampuni setiap pelanggaran dan dosa kami ya Bapa, yang sering menjauh dari Engkau Tuhan, dan meninggalkan kasih-Mu yang bisa menyatakan dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Bapa, biarlah dari hari ke hari Bapa, kami boleh berharap kepadamu, mengandalkan Engkau Tuhan, mengingatkan cipta kasih-Mu yang begitu besar yang telah Kau nyatakan bagi kami ya Bapa, sehingga kami boleh hidup berkenan akan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Bapa, kami rindu Tuhan, setiap hari yang Kau menyapa kami, menegur kami ya Tuhan, supaya kami tidak salah melangkah Bapa. Terima kasih Tuhan, Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan ya Roh Kudus Allah terus menaungi, melindungi Tuhan, apapun yang menjadi pergulatan dan Allah Roh Kudus yang akan menyatakan kuasa atas kehidupan kami. Tanpa terkecuali Bapa jemaat-Mu di tempat ini, dalam membuka hati selebar banyak akan Tuhan, mengingat akan cipta kasih-Mu yang begitu besar yang sudah Kau nyatakan. Biarlah kami selalu Tuhan Yesus, firman ini boleh tinggal di dalam hati pemikiran dan merenungkan siang dan malam itu Bapa. Terima kasih sehingga menjadi kekuatan yang baru dalam menghadapi dunia yang tidak menentu ini Tuhan. Dan kami percaya kasih-Mu sanggup mengalahkan apapun Tuhan yang ada dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Kita akan jalankan persembahan kita. Nanti untuk persembahan ibadah Rabu dan persembahan pembangunan, jemaat bisa lakukan setelah ibadah selesai. Kita inakan pujian Bangkit Suka Nama Yesus. Kita tutup ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Terima kasih, oh Tuhan. Terima kasih, oh Tuhan.
Dalam nama Yesus kami bersyukur buat berkat-Mu, anugerah-Mu, kekuatan, hingga pagi siang hari ini kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Setiap pujian, hormat, penyembahan yang sudah kami naikkan ke hadirat-Mu, terimalah Tuhan, menjadi sesuatu yang indah, yang harum di hadapan-Mu. Ini yang dapat kami perbuat, ini yang dapat kami kerjakan. Biarkan nama-Mu ditinggikan dalam hidup kami, tidak hanya dalam ibadah ini, tapi dalam setiap laku dan tindakan kami, hingga kesaksian Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak yang sudah beribadah pada pagi ini. Engkau memberkati mereka semua. Engkau yang memberkati setiap apa yang mereka kerjakan, persembahan-persembahan yang mereka berikan kepada Tuhan. Engkau yang memberkati dengan berlipat kali. Engkau yang mengembalikan dengan berkat-berkat surga atas hidup mereka. Biarlah mereka senantiasa kuat, sehat di dalam berkat Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan kami jalani. Engkau kiranya menyertai dan memberkati kami. Engkau kiranya menguatkan kami, supaya di sepanjang minggu yang kami jalani, kami dapat kuat, kami dapat hidup dalam kebenaran, kami dapat hidup dalam kehendak Tuhan. Kami tidak berjalan di luar firman, melainkan di dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami semua ke dalam Tangan. Bahkan setiap anak-anak yang tidak bisa hadir, Engkau memberkati mereka semua. Dan biarlah kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kekuatan tangan Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam Tangan. Limpahilah dengan rahmat-Mu, dengan anugerah-Mu yang terbaik bagi bangsa ini. Bawalah bangsa kami hidup di dalam kemenangan, hidup di dalam kebaikan Tuhan, dan terbebas dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan, dapat mengalahkan situasi pandemi ini karena pertolongan Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Mari Engkau pimpin dan sertai kami Tuhan. Tuntunlah kami dalam perjalanan, dan tibakanlah kami di rumah kami dengan selamat. Engkau yang memberkati kami di sepanjang minggu yang akan kami jalani. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saudaraku yang terkasih, sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya turun atas saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati apa yang kau makan, minum, dan pakai. Tuhan berkati seluruh usaha dan pekerjaan. Tuhan yang mengangkat engkau dan berikan padamu hadirat yang penuh harapan dan sukacita yang dia kerjakan hari ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.